aku bilang gitu kan. Terus aku dikasih tahu kak itu ada beberapa hari lalu katanya kakak dijambak sama siapa yang udah dijambak gue. Apa yang terjadi? Dia dijatuhi sanksi ya, dia disel solasi. Boleh pada prinsipnya napi itu ya atau tahanan itu melakukan komunikasi. Di sana itu sudah disiapkan ya, kalau nggak salah semacam telepon koin juga ya, dan kalau memang dibutuhkan harus menggunakan handphone itu pun harus seizin ya dari rutan itu sendiri. Nah, halo teman-teman semua ya, baru-baru ini ramai lagi di media sosial ya terkait adanya seorang tahanan yang menggunakan handphone untuk melakukan panggilan, video call maupun live di media sosial ya. Di roomnya Kohiro ya, yang tetap mendukung di sini. Aku lagi pansos di roomnya Kohiro, ada Kak Good Day, Lambe Julid, Lingga, ada dokter juga, rame di sini. Ada Doktip. Tong, ada Doktip dong. Wah, ada Doktip nih. Jadi banyak yang mempertanyakan apakah itu diperbolehkan atau justru tidak sesuai dengan aturan ya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ya tentang pemasyarakatan, pasal 7 ayat 2 mengatur bahwa narapidana atau tahanan diberikan hak tertentu, tetapi tetap dibatasi oleh tata tertib lapas atau rutan ya. Jadi sudah jelas di sana ya bahwa tahanan atau terpidana itu memiliki keterbatasan ya. Pasal 84 ayat 2 menyebutkan tata tertib lapas atau rutan melarang narapidana atau tahanan memiliki atau menggunakan barang tertentu yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Sudah jelas ya. Jadi bahwa SOP atau aturan-aturan yang ada dalam rutan rumah tahanan itu jelas diatur ya oleh undang-undang. Nah, dalam PP nomor 58 tahun 1999 pasal 4 ayat 1, tahanan wajib menaati peraturan tata tertib rutan ya. Artinya kalau tata tertib HP itu dilarang ya, maka otomatis tahanan wajib mematuhi ya. Nah, terkait Permen Kumham nomor 29 tahun 2017 ya, dan ini merupakan perubahan dari Permen Kumham nomor 6 tahun 2013 menegaskan kembali terkait daftar larangan barang yang ada di lapas ya. Pasal 4 huruf F secara eksplisit menyebutkan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya adalah barang-barang terlarang ya. Jadi itu tidak boleh ya, enggak. Bahkan ada ya surat edaran juga Dirjen Lapas ya terkait yang menegaskan larangan HP, listrik, narkoba di lapas atau di rutan sebagai 3 barang terlarang. Jadi nggak boleh ada di sana ya. Ini sudah jelas ya bahwa itu tidak boleh. Dan pengalaman yang pernah saya dapatkan juga terkait klien saya ya, kebetulan saat itu juga ada di rutan ya. Dia meminjam HP dari petugas rutan atau teman yang ada di sana untuk mengakses IG, dan apa yang terjadi, dia dijatuhi sanksi ya, dia disel solasi ya, dan tidak boleh dikunjungi oleh keluarganya ya selama 2 minggu kalau nggak salah, dan itu bentuk-bentuk konsekuensi sebagai tindakan disiplin dari pihak lapas. Jadi boleh pada prinsipnya napi itu ya atau tahanan itu
melakukan komunikasi. Di sana itu sudah disiapkan ya, kalau nggak salah semacam telepon koin juga ya. Dan kalau memang dibutuhkan harus menggunakan handphone, itu pun harus seizin ya dari rutan itu sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah dia ini benar diizinkan? Kalau diizinkan atas dasar apa? Ya, petugas lapas bahkan karutannya sendiri di sana bisa dikenakan sanksi ya, apabila diduga telah menerima sesuatu dari tahanan ini sehingga dia boleh mengakses handphone itu, maka itu bisa dianggap sebagai tindakan korupsi juga pidananya ya. Jadi sanksi-sanksi buat pegawai maupun kalapas yang beri akses ataupun ini berbentuk kelalaian itu bisa berbentuk sanksi disiplin ya. Jadi rekan-rekan itu memang tidak boleh ya seperti itu. Jadi sebaiknya apapun itu ya ikut aturan lah, karena bagaimanapun ini cermin ya bagi rutan itu sendiri ya. Ya, kita berharap ini apapun itu diselidiki dan ditindak siapapun itu ya yang memberikan akses handphone terhadap si tahanan ini. Ini tidak boleh dibiarkan, karena bagaimanapun jelas undang-undang sudah mengatur, peraturan sudah ada. Jadi kalau ini dibiarkan itu akan jadi presiden buruk ya. Dan yang lain terpidana ataupun tahanan di sana boleh dong akses handphone, ya enggak?